Amin. Silakan duduk kembali, saudaraku. Saya ingat satu hari ada seseorang yang minta untuk ketemu dengan saya. Dan saya bertanya setelah bertemu, ada apa? Dan sekian detik kemudian, tanpa berbicara apa-apa, seorang ibu ini, saudaraku, langsung meledak dengan tangisan. Saya ngomong apa, saya diemin dulu. Dia meledak dengan tangisan yang sekian menit. Saya coba ambilkan tisu dengan isakan air mata. Kemudian saya tanya, apa beban pergumulan yang ibu hadapi? Dan dengan mata yang berkaca-kaca dia berkata, saya begitu merasa terluka. Saya merasa begitu sedih dan depresi. Kenapa? Ternyata karena anaknya. Dia berkata begitu jahat. Anaknya begitu kurang ajar dengan dia. Dan saudara sekalian, ketika saya mendengar itu jujur, ada sebuah perasaan yang juga iba dalam hati saya sebagai gembala. Dan saya tahu sebetulnya ini adalah sebagian pergumulan yang orang tua hadapi. Ketika anak-anak mereka dalam keadaan yang sungguh menyedihkan. Lalu kemudian saya doakan, sebelumnya saya kuatkan, saya bagikan firman, saya hiburkan, dan saya berkata tetap di dalam Yesus selalu ada jalan keluar, asal ibu mau taat akan firman Tuhan. Dan saudaraku, hal yang sama juga sebetulnya, yang kita harus mengerti, kalau kita mau sungguh-sungguh keluarga kita, keadaan rumah tangga kita mengalami kebahagiaan, sebetulnya tidak ada pilihan lain, kecuali saya dan saudara belajar taat akan setiap apa yang firman Tuhan ajarkan. Yang mengerti, ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala Raja. Amin. Coba kita lihat Amsal pasal 17 ayat yang ke-6, saudaraku. Amsal pasal 17 ayat yang ke-6. Alkitab berkata, mahkota orang-orang tua adalah anaknya, adalah cucunya, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Lihat, Alkitab berkata bahwa ada anak atau ada cucu yang bisa jadi mahkota, yang adalah gambaran daripada sebuah kebanggaan bagi orang tuanya. Tentunya anak cucu yang menjadi sebuah mahkota atau kebanggaan dalam hidup orang tua adalah anak cucu yang berhasil tidak hanya soal keuangan, tapi juga dalam segala hal yang lain. Nah, saudara sekalian, tetapi coba bayangkan, apa jadinya dengan anak cucu yang hancur, anak cucu yang gagal, akibatnya bukan menjadi mahkota bagi orang tua, yang membawa kebanggaan, tetapi saya yakin itu anak cucu akan menjadi sebuah aib yang memalukan bagi orang tua. Saudara sekalian, dan seringkali kita berpikir, anak saya yang salah. Kita mengatakan cucu saya yang keliru. Menantu saya yang salah. Tapi mari kita belajar, saudaraku. Sebetulnya kegagalan, keberhasilan anak cucu kita, semua bergantung di tangan kita, para orang tua. Yang setuju, katakan amin. Yang setuju, katakan amin. Kenapa, saudaraku? Orang tua punya tanggung jawab tidak hanya membesarkan anak, tetapi setiap kita harus juga mendidik anak kita, mengarahkan anak kita seperti anak panah yang tajam dan lurus. Saudara, saya beri judul khotbah hari ini, saya lanjutkan apa yang kita pelajari minggu lalu adalah parenting atau membesarkan anak. Bagian kedua. Kalau saudara belum menikah, minimal saudara adalah bagian daripada sebuah keluarga, Anda punya orang tua. Atau saudara yang sudah menikah, dan Anda tahu persis sebetulnya pergumulan apa yang kita hadapi. Dan kalau saudara minggu lalu tidak hadir, nanti Anda bisa lihat rekamannya.
Saudara, saya sudah jelaskan ada 5 cara parenting yang benar. Cara membesarkan anak yang benar, yang pertama kita sudah belajar, jangan pilih kasih. Jangan ulangi kesalahan keluarga Ishak dan Ribka, di mana mereka pilih kasih antara kedua anaknya, yaitu Esau dan Yakub. Dan itu sebuah bom waktu yang akhirnya meledak dan membuat Ishak dan Ribka satu hari mengalami begitu banyak kesedihan dalam keluarganya. Yang kedua, kita sudah belajar juga minggu lalu, jangan dimanja. Jangan ulangi kesalahan daripada Imam Eli yang tidak berani tegas memarahi daripada kesalahan 2 orang anaknya, Hofni dan Pinehas. Seringkali sebagai orang tua karena cinta kita, tapi yang terlalu kelewatan, kita selalu proteksi dan bela anak kita, padahal belum tentu anak kita tidak berbuat kesalahan. Jangan dimanja. Dan ketiga, kita sudah belajar minggu lalu, sebagai orang tua, jangan otoriter. Jangan kita, saudaraku, menjadi orang tua yang otoriter, yang kita paksakan kehendak kita. Sampai ayat Alkitab berkata, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu. Kenapa, saudaraku? Seringkali ada banyak orang tua yang otoriter. Dan kita sudah belajar daripada kesalahan Nuh terhadap anaknya yang bernama Ham. Dia kutuki anaknya Ham. Dan itu keadaannya sangat mengerikan. Saya anjurkan bagi saudara yang minggu lalu tidak hadir, Anda nanti lihat rekamannya, saya yakin akan jadi berkat yang luar biasa. Sekali lagi saya mau tanya, siapa mau punya keluarga bahagia? Lambaikan tangan saudara, kata bersama saya mau punya keluarga bahagia. 2, 3. Nah, kita akan lanjut kembali saudaraku. Cara parenting yang benar yang keempat adalah, jangan kehilangan ikatan. Don't lose bond. Jangan kehilangan ikatan dalam keluarga kita. Baik antara ikatan suami istri, ikatan antara orang tua dan anak, dan ikatan antara saudara kandung dengan saudara kandungnya. Coba kita lihat, hari ini kita belajar dari seorang yang disebut sebagai a man after my own heart. Seorang yang disebut oleh Tuhan sendiri, seorang yang melekat di hati Tuhan, bernama Raja Daud. Raja Daud, saudaraku, dia sukses dalam banyak hal. Tapi ternyata Alkitab mencatat, dia juga punya kegagalan dalam soal parenting atau membesarkan anak. Coba kita lihat dalam 2 Samuel pasal 14, ayat 23 sampai ayat yang ke-24, saudaraku. 2 Samuel pasal 14, ayat 23 sampai 24. Perhatikan, lalu bangunlah Yoab. Siapa Yoab? Panglima perang Daud. Lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Gesur. Ya, ini ada, yaitu saudaraku, negeri Gesur di sekitar Israel. Dan membawa Absalom ke Yerusalem. Kembali ke Yerusalem. Siapa Absalom? Absalom adalah salah seorang anak putra daripada Raja Daud. Lihat ayat yang ke-24. Tetapi berkatalah Raja Daud, ia Absalom harus pergi ke rumahnya sendiri. Jangan ia Absalom datang ke hadapanku. Enggak boleh ya menghadap raja, enggak boleh ya menghadap saya, kata Daud kepada Yoab panglimanya. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Dan si raja ini adalah ayahnya sendiri. Kalau Anda baca kisah-kisah sebelum daripada ayat ini, Daud punya banyak istri. Makanya saya mau beritahu tetap gambaran firman. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Katakan haleluya. Bukan Adam dan Hawa dan Mimi dan Betty. Sudah buka, sudah. Amin. Ya toh? Tapi Adam dan apa? Hawa. Jadi apa saudaraku? Tuhan ciptakan desain, yaitu saudaraku, pernikahan yang hanya satu suami, satu istri. Kata bersama saya keras, satu suami, satu istri. 2, 3. Satu suami, apa? Satu istri. Satu istri aja nggak habis-habis, saudara itu. Jangan mau coba cari istri kedua, saudaraku. Haleluya. Ya kan? Kenapa, saudaraku? Lihat, kalau Anda baca di Alkitab, orang yang pertama kali akhirnya punya istri 2, itu adalah keturunan Kain. Dan kalau Anda baca, saudaraku, orang ini yang bernama Lamek, akhirnya membunuh seseorang laki-laki. Karena apa? 2 istrinya, Ada dan Sila. Baca di kitab Kejadian. Dan akibatnya
itulah sebuah malapetaka. Lihat, Abraham punya istri beberapa, itu juga persoalan. Dan Daud juga begitu. Dan rupanya Daud punya anak yang cantik dari istri yang lain, yang bernama Tamar. Dan Tamar punya koko, punya kakak laki-laki bernama Absalom. Dan ternyata satu hari ada seorang anak Daud dari saudaraku istri yang lain, laki-laki bernama Amnon. Waktu lihat saudari tirinya Tamar cantik, lalu tiba-tiba dengan tipu muslihat, Alkitab mencatat dia perkosa adik tirinya Tamar. Dan apa terjadi saudaraku? Absalom kakak Tamar simpan dendam, dan satu hari dia bantai Amnon yang memperkosa adiknya. Lalu kemudian Absalom sadar dia sudah membunuh Amnon adik tirinya. Lalu kemudian dia lari selama 3 tahun, melarikan diri menjauh dari Raja Daud ayahnya ke Geshur, yaitu ke Talmai bin Amihur, Raja negeri Geshur selama 3 tahun. Dan Anda tahu apa terjadi? Daud marah kepada Absalom. Kenapa dia bunuh Amnon? Dan Anda mengerti saudaraku, apa yang terjadi? Panglima perang Daud, yaitu Yoab, bilang begini sama Daud, Daud, ya sudahlah, bawa kembali anakmu Absalom supaya kembali ke rumah, supaya kembali kepada kamu. Dan ternyata Yoab akhirnya diberi restu oleh Daud, silakan bawa dia pulang. Dan ternyata sebuah pesan yang menarik adalah begini, tapi ketika dia pulang, ia tidak boleh menghadap kepadaku, jangan ia datang ke hadapan raja. Dan Anda mengerti saudaraku, disitulah persoalan yang menjadi pergumulan Daud. Absalom memang sudah salah, tetapi kesalahan Absalom membuat Daud memutuskan hubungan, memutuskan ikatan, dan Daud tidak mau ada ikatan lagi dengan Absalom, walaupun itu adalah putranya sendiri. Dan Anda tahu saudaraku, sekian lama Absalom di rumahnya sendiri, dan dia mulai semakin benci kepada ayahnya Daud. Kenapa aku boleh kembali ke Yerusalem, tapi nggak boleh menghadap raja? Kalau Anda baca, sampai Absalom, dia bakar ladang jelai milik Panglima Yoab. Ketika Yoab dipanggil menghadap, Absalom nggak mau, dibakar. Dan lihat saudaraku, sebuah tindakan yang sadis. Dan Anda mengerti, satu hari, Absalom ini mengkudeta bapaknya sendiri. Dia berontak kepada bapaknya. Dan Anda mengerti saudaraku, Absalom melakukan hal yang mengerikan. Dan ternyata sampai satu saat, Absalom mati. Karena rambutnya yang panjang, terburai dan terikat ke pohon. Dan Panglima perang Yoab menusuk Absalom di hutan itu. Dan Anda mengerti, keadaannya sangat mengerikan. Saudara sekalian, jangan kehilangan ikatan dengan anak-anak saudara. Katakan amin, saudara. Saya tahu begini, saudara. Ada saudara yang orang tua yang terpaksa Anda ada di Amerika, tapi anak-anak saudara di Indonesia. Minta anugerah Tuhan, amazing grace. Satu hari Anda bisa berkumpul kembali. Katakan haleluya. Tapi minimal, walaupun mungkin beda negara, atau ada anak saudara yang tinggal di kota lain di Amerika, di state lain, tapi jangan pernah sampai saudaraku, yaitu kehilangan ikatan. Dan mungkin saudara berkata, Pak, saya dengan anak saya tetap tinggal sama-sama kok. Saya dengan istri tetap tinggal serumah, nggak ada masalah. Mari kita belajar. Betulkah ikatan bonding dalam keluarga kita itu masih terikat kuat? Nah, mari kita lihat saudaraku. Kita periksa hidup kita. Ciri-ciri keluarga yang sudah kurang ikatan, atau yang sudah kehilangan ikatan, itu apa, saudaraku? Ciri-cirinya adalah kurangnya komunikasi dan keterbukaan. Kalau sampai orang tua dan anak, yang walaupun tinggal seatap serumah, tapi komunikasinya sudah putus, dan sudah tidak ada lagi keterbukaan, Anda tahu itu sebuah persoalan besar. Karena itu berarti kita sudah tidak punya ikatan. Apalagi kalau suami istri tinggalnya satu rumah, satu kamar, bahkan juga satu tempat tidur. Tubuh dekat, hati jauh. Itu bahaya, saudaraku. Saya berdoa, biar dalam rumah tangga kita,
bondingnya, ikatannya terus kuat oleh karena kasih Tuhan. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala Raja. Tepuk tangan katakan haleluya. Saudara-saudaraku, ciri-ciri keluarga yang kurang ikatan adalah apa? Kurangnya waktu kebersamaan. Waktu kebersamaannya sudah berkurang. Semua sibuk masing-masing. Semua sibuk sendiri-sendiri. Waktu kebersamaannya sudah mulai kurang. Dan itu akan berbahaya, saudaraku. Dan Anda mengerti, saudaraku, sudah komunikasi, sudah terputus, dan kemudian waktu dan kebersamaan juga sudah mulai hilang, saudaraku. Yang ketiga, ciri-ciri keluarga yang sudah kurang ikatan adalah apanya? Adalah kurangnya kepedulian dan saling mendukung satu dengan yang lain. Alias begini, sudah cuek bebek. Mau apapun terjadi dengan orang tuaku, masa bodoh. Mau apa yang terjadi dengan anakku, masa bodoh. Apa yang terjadi dengan suamiku, masa bodoh. Itu berarti ikatan bonding dalam keluarga sudah habis. Dan Anda tahu itu akan sangat berbahaya. Saya berdoa, biarlah kita mau sadar. Coba cek and recheck dalam keluarga saudara. Masih adakah ikatan yang kuat antara suami istri, orang tua anak? Dan antara anak-anak kita pun, apakah ada bonding yang masih kuat? Jangan ulangi kesalahan Raja Daud terhadap Absalom. Daud sendiri yang memutuskan hubungan, tidak boleh bertemu dengan saya sebagai bapaknya. Dia sudah terlalu jahat. Terus sekalian, sejahat-jahatnya anak kita, sekurang-kurang ajarnya anak kita, saya mau berkata bahwa saudara kalian, jangan pernah Anda berkata, mulai hari ini sudah tidak lagi hubungan orang tua anak. Tetap bagaimanapun juga, keluarga kita adalah orang-orang yang Tuhan percayakan buat saya dan saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Katakan haleluya. Kenapa, saudaraku? Saudara tahu bahwa kata rumah dalam bahasa Indonesia itu cuma rumah. Tapi kalau saudara lihat di dalam bahasa Inggris ada dua kata, house dan home. Apa bedanya? Ternyata house itu hanya bicara fisiknya. Bangunan fisik rumah kita. Bangunan fisik apartemen kita. Itu adalah a house. Tapi home itu berbeda. Home itu adalah sebuah tempat yang terkoneksi dengan kita. Ada sebuah ikatan di mana home tidak bicara tentang bangunannya, tapi home bicara siapa yang tinggal di dalam rumah itu, yang akhirnya ada ikatan batin yang kuat buat saya dan saudara. Nah, saudaraku, ibarat apa? Beda antara tempat kos dengan rumah tangga. Tapi yang menyedihkan begini, saudaraku. Berapa banyak rumah tangga kita sudah ibarat tempat kos. Saudara, itu akan sangat membahayakan. Dan pertanyaannya sekarang begini, bagaimana cara saya meningkatkan ikatan kembali dalam keluarga? Siapa mau keluarganya terikat dengan kuat? Angkat tangan, saudaraku. Katakan bersama saya mau keluarga saya punya ikatan yang kuat. 2, 3. Saya mau keluarga saya punya ikatan apa? Yang kuat. Bagaimana caranya? Saudara, kita belajar. Lihat dalam Efesus pasal 4 ayat yang ketiga. Yuk baca sama-sama. Efesus 4 ayat yang ketiga. Yuk kita baca dengan suara yang keras. Sama-sama. 2, 3. Dan berusahalah. Keras apa? Memelihara kesatuan roh oleh apa? Kata bersama-sama. Oleh ikatan. 2, 3. Oleh ikatan damai sejahtera. Lihat ini ayat. Berusahalah. Kata bersama saya berusahalah. 2, 3. Jadi harus diusahakan nggak? Halo? Harus diusahakan. Jangan bilang begini. Anak-anak kok nggak mau dekat sama papa ya? Anak-anak kok nggak mau dekat sama mama ya? Kurang ajar. Nggak bisa begitu. Justru kita orang tua. Bersama-sama dengan keluarga kita. Kita yang mengusahakan. Dan apa? Bukan cuma berusaha, tapi apa? Memelihara. Apa? Kesatuan roh. Kesatuan apa? Ikatan, bonding, termasuk dalam keluarga saya dan saudara.
Dan ini bicara apa? Ciptakanlah quality time, waktu yang berharga, dan quality conversation, kualitas percakapan yang berkualitas. Kata bersama saya harus mengusahakan. 2, 3. Belum semuanya. 2, 3, saya harus apa? Mengusahakan. Jadi gini saudaraku, sesibuk apapun saudara, bukan berarti begini, pokoknya ya, anak-anak pokoknya sesibuk apapun, pokoknya tiap hari jam sekian sampai sekian, sudah harus di rumah. Kalau bisa puji Tuhan. Tapi seringkali karena kesibukan, tapi minimal begini, antara suami istri, antara orang tua anak, minimal buatlah sebuah komitmen bersama, seminggu sekali minimal. Tidak boleh diganggu, ada hari tertentu, mungkin pulang gereja, kita akan sama-sama makan bersama. Dan itu adalah waktu keluarga kita. Dan tidak boleh ada orang lain. Dan di saat itu tidak boleh ada juga handphone yang dipegang. Udah ada yang amin. Kenapa? Karena begini saudaraku, saya melihat gini ya. Jangankan saudara, saya kadang-kadang sampai kaget. Loh, saudaraku, kita lagi kumpul di rumah, mau mesbah keluarga, ya di kamar saya panggil anak saya Yuda, Betani, istri saya, kami, saudaraku, sudah di kamar, lagi, saudaraku, ya toh, mau mesbah, kaget. Betani sibuk dengan iPad-nya. Istri saya sibuk dengan tabletnya. Saya sibuk dengan handphone saya. Yuda sibuk dengan handphonenya. Dan Anda mengerti, ditambahi TV lagi, saudaraku. Dan mungkin saya mau ngomong sama anak saya sambil cuman sibuk iPad. Istri saya lagi nih, istri saya mau ngomong sama saya sendiri sampai sibuk dengan apa balesin SMS jemaat dan sebagainya. Nah, kira-kira kayak begitu, saudaraku, akan ada ikatan enggak? Enggak ada. Jadi gini, saudaraku, bukan soal dilarang megang itu, enggak. Tapi begini, minimal, ayo, 10 menit, ini waktu berkualitas, gak usah lama-lama, amin. 10 menit, semua handphone, semua iPad dan sebagainya kumpulkan. Dan sekarang kami yang berkeputusan, saya yang berkeputusan. Kumpul. Iya toh. Betani ngomong, enggak. Saya patin, nangis, enggak peduli, saya kumpulin. Saya tumpuk sama-sama. Kenapa? Begitu saya agak lupa, ada telepon saya mau pegang, dia yang protes lebih dulu, saudaraku. Betani, no mami, no papa, ya. Lalu kemudian saya, ya taruh, enggak boleh. Lagi ngapain? Kita ngobrol bersama-sama. Mungkin cuma 10 menit atau 5 menit. Kemudian kita selesaikan, kita bahas masalah keluarga, dan kemudian kita bahas, dan apa yang kita harus kerjakan, lalu kemudian saling mendoakan, berdoa dalam sebuah keluarga, hanya mungkin 10 menit atau 15 menit. Setelah selesai, saya percaya, itu minimal akan membuat sebuah ikatan yang kuat antara keluarga kita. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, seringkali kita mengabaikan itu. Istri sibuk sendiri, suami sibuk sendiri, dan yang repot tuh begini, suami istri jam kerjanya nggak sama. Yang satu kerja, yang satu tidur. Yang satu bangun mau berangkat kerja, yang satu belum pulang. Yang satu berangkat, yang satu belum pulang, keluar pasangannya sudah nggak ada di rumah. Saudaraku, berdoalah, jangan itu terus dibiarkan. Minimal Anda minta Amazing Grace tahun ini. Supaya Anda dapat kerjaan, mungkin awalnya gajinya tidak sebesar yang kau tinggalkan. Tapi ingat, family bonding, ikatan dalam keluarga, jauh lebih penting. Karena uang kita bisa dapat cari lagi. Tapi kalau keluarga sudah hancur, itu sebuah malapetaka. Saya berdoa, biar saudara dan saya, ikatan dalam keluarga kita semakin kuat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Ini penting sekali. Komunikasi yang berkualitas. Keterbukaan. Dengar ya. Kalau anak saudara lebih suka curhat sama orang lain dan bukan pada Anda orang tuanya. That's big problem. Jangan kau berkata begini, enggak apa-apa. Dia punya best friend. Itu persoalan. Sebetulnya baca di Alkitab, seharusnya orang tua anak itu komunikasinya sangat intim. Tidak ada yang amin. Suami istri juga begitu. Makanya begini, saudaraku.
Perlu keterbukaan, tapi juga jangan emosi dulu, jangan curiga dulu. Ada istri kemudian tiba-tiba marah-marah sama suaminya. Papa selingkuh ya? Papa selingkuh, gak setia. Kaget istri suaminya. Loh, mah, saya ini lagi kerja loh. Kok kamu nuduh papa macam-macam? Kerja nih. Kamu selingkuh dengan wanita lain. Mana buktinya? Coba buktikan. Habis, setiap kali saya telepon papa, ke handphone, selalu ada suara wanita berkata, maaf, pulsa Anda tidak cukup. Nah, itu kan curiga yang keterlaluan. Ya memang gini ya, komunikasi itu lebih baik terbuka. Ngomong dari awal. Gak ada yang amin, amin. Papa itu maunya begini, mama maunya begini, anak maunya apa, ya toh? Terus apa? Kita bicarakan sama-sama. Nah, kadang-kadang jangankan orang tua anak, suami istri sendiri, ya kan? Belum tercipta komunikasi ikatan yang kuat. Itu seringkali akhirnya membuat hubungan orang tua anak juga persoalan. Makanya minggu kemarin saya berkata, suami istri orang tua harus belajar sepakat. Kata bersama saya sepakat, 2, 3. Anak akan berusaha adu otoritas. Kalau orang tua tidak sepakat, satu bilang ya, satu bilang tidak, itu persoalan. Saya dengan istri belajar. Kita kalau mau putuskan sesuatu dalam rumah tangga, saya rundingkan dulu dengan istri, oke, sepakat tidak, maka tidak. Walaupun ada kalanya belum sempat ngomong, belum sempat diskusi, saya belajar, saya tanya begini. Kalau Yuda tanya sama saya, Pak boleh nggak beli ini? Mama bilang apa? Mama bilang nggak boleh. Mama juga setuju sama mama. Tidak boleh. Loh, kok begitu? Ya sudah, mama juga mamamu. Papa juga orang tuamu. Sama-sama orang tua. Dan Anda tahu, kalau orang tua, suami istri sudah sepakat, percayalah anak-anak kita akan meneladani juga. Mereka akan belajar sepakat dengan Anda sebagai orang tua. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau orang tua di depan anak berantem, orang tua dengan di depan anak, lalu kemudian bantah-bantahan. Percayalah, action yang sama, drama Korea yang sama, akan di-actionkan oleh anak-anak saudara. Ketika orang tua ngomong begini, maka dia akan ulangi action saudara. Dan jangan salahkan, kalau anak-anak saudara akhirnya kemudian tidak mau dengar orang tua. Mari kita belajar, jangan sampai putus hubungan ikatan dalam keluarga. Dan akibatnya mengerikan. Absalom ini, saudaraku, seandainya, saya menduga ya, dia kembali dari Geshur selama 3 tahun dia melarikan diri karena kesalahannya dari bapaknya, membunuh Amnon. Tapi seandainya Daud, sang ayah, dia tetap mau ikatan itu ada. Panggil anakku Absalom. Absalom, kamu salah. Begini. Mau nggak kamu berubah? Iya papa, saya sadar. Sini nak, peluk. Papa ampuni kamu. Berubah ya. Saya yakin kisah pemberontakan Absalom selanjutnya tidak bakal terjadi. Mari kita belajar supaya ikatan dalam keluarga tetap terbina dengan baik. Nah gini saudaraku, jujur ya. Orang tua belajar untuk membangun komunikasi itu ya juga jangan terlalu kaku-kaku. Saya ini memang tadinya kaku sekali. Ya, lihat alis saya tebal seperti begini. Ya, dan Anda tahu saudaraku, tapi kemudian saya sadar. Anak saya sudah mulai teenager. Saya bicara sama istri saya. Kita nggak boleh terlalu kaku dengan anak. Tapi tetap tegas. Jangan bilang begini, aku kemudian kita fleksibel, apapun anak mau, kemudian dimanja. Oh itu salah. Tapi kita prinsipnya begini. Tapi cara pembicaraan kita. Dan begini saudaraku, di keluarga itu perlu bercanda. Udah ada yang amin. Perlu enggak bergurau? Jangan sampai anak merasa kalau di rumah itu seperti di tempat markas militer. Masukkan! Stop! Tidak boleh bergerak. Stop. Papa ngomong, papa, stop. Mama ngomong, papa, stop. Anak saudara jadi robot. Boleh bercanda. Dan paling bagus, ya suami istri dong. Tunjukin. Papa mama mesra.
Papa mama, wih bercandanya enak, asik. Akhirnya Anda tahu, tiba-tiba anak kita tidak takut mendekat. Saya jujur sekarang ini sedikit persoalan. Anda harus tahu badan saya sudah kalah besar dengan Yehuda. Tapi kami buat bonding. Dan sekarang saudaraku, apa yang saya suka, dia suka, mirip semua. Saya suka pijet, dia juga suka pijet. Dulu waktu seringkali saya capek, saya minta dia untuk berdiri, kemudian naik ke atas badan saya di belakang. Dan injak-injak saya. Tapi jujur kalau sekarang saya minta dia lagi. Itu persoalan, saudaraku. Bayangin, saya minta dia pijetin saya dengan tangan satu aja. Aduh, saya bilang, banter sekali kekuatannya. Begitu dia tahu ayahnya kesakitan, tambah disengaja. Jadi kadang-kadang saya buat itu malah jadi guyonan. Dan Anda mengerti, saudaraku, seringkali kalau sudah masuk ke kamar kami, udah langsung plek, nemplok di atas saya. Sampai saya mau hampir nafas, nggak bisa nafas. Yuda, kamu sudah berat. Tambah seneng. Nemplok di atas bubu saya. Lalu kemudian Betani tidak mau kalah, nemplok ke mamanya. Dan saudaraku jujur, mungkin sesuatu yang, tapi itu bonding. Justru sesuatu yang penting. Lalu kemudian dia sekali-kali sudah nemplok ke saya. Kemudian apa? Pijet, Pak. Ya udah, dalam keadaan nafas saya hampir tersengal-sengal karena kejepit dia, saya pijetin lehernya, pijetin baunya. Enak? Enak, Pak. Stop. Ganti Papa sekarang. Kami bercanda. Kami bergurau. Kadang-kadang ada klip yang lucu-lucu. Saling nunjukin. Dan kita ketawa sama-sama. Dan Anda tahu, saudara, sebuah ikatan bonding dalam keluarga. Itu akan membuat semua kebekuan jadi cair. Semua salah pengertian akan jadi lunak. Dan Anda mengerti, semua tidak terjadi otomatis. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengar itu firman. Usahakanlah dan peliharalah. Kita orang tua yang harus berinisiatif supaya itu ikatan tetap ada dalam keluarga kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan bersama saya, harus ada ikatan dalam keluarga saya. 2, 3. Yang kelima, yang terakhir sekarang. Cara parenting yang benar yang kelima adalah jangan lalai mewariskan iman dan karakter mulia. Don't neglect to pass down faith and noble characters. Kenapa, saudaraku? Karena sering kali orang tua hanya berpikir, yang penting saya kerja, yang penting anak saya sekolah dengan baik. Enggak cukup. Kenapa? Daud memang punya kesalahan terhadap Absalom anaknya dalam soal parenting. Tapi saya yakin dari kesalahan ketika Daud melihat Absalom berontak, kudeta dia. Daud belajar. Dan dia lakukan sebuah perubahan. Dan apa yang dia lakukan terhadap anaknya yang lain, yaitu Raja Salomo. Lihat 1 Tawarik 28 ayat 9. 1 Tawarik 28 ayat 9. Ini pesan seorang ayah kepada anaknya. Dan ini penting, saudara. Lihat. Dan engkau anakku Salomo, kenalah ayahnya Allahmu. Tidak cuma sekedar kamu harus pokoknya ikut papamu beribadah. Enggak, tapi kenalah ayahnya ayahmu. Artinya apa? Biar engkau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, dan beribadahlah kepadanya. Lihat, orang tua itu wajib dan harus apa? Memerintahkan anaknya beribadahlah kepada Tuhan dengan apa? Dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, cari Tuhan, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Jangan lalai mewariskan iman.
Jangan lalai mewariskan karakter mulia terhadap anak-anak kita. Karena begini, saudaraku. Ternyata kesuksesan Raja Salomo, selain karena Salomo adalah anak hasil pertobatan Daud, tapi rupanya karena Daud mau mewariskan warisan iman, pengalamannya dengan Tuhan, pengenalannya dengan Tuhan itu bagaimana dia ceritakan kepada anaknya, dan dia berkata, kenalah Allahnya ayahmu. Bahkan dia berkata begini, nak, beribadah ya pada Tuhan, setia ya sama Tuhan ya, dengan tulus ikhlas, dengan rela hati ya. Kamu pokoknya harus tidak boleh tinggalkan Tuhan. Dan Anda mengerti, saudara? Itu adalah tanggung jawab orang tua. Bagaimana orang tua kemudian akhirnya menyalahkan guru sekolah minggu, menyalahkan gereja, padahal ke gereja, ke sekolah minggu, Sunday school, ke BKC, cuman seminggu 2 jam. Tapi Anda kemudian berkata, kenapa anak saya tidak rajin baca Alkitab? Loh, lah kok nyalakan gereja? Kami hanya membekali. Tapi sebetulnya pendidikan utama dalam soal iman dan karakter itu di rumah tangga, saudara, sebagai keluarga. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala Raja. Amin. Kenapa? Daud tidak hanya sekedar konsen soal kerjaan Salomo. Nah, begini ya. Lu harus kalau jadi raja, begini. No. Ya, pesan yang paling utama adalah kenalah Allahnya ayahmu. Jujur. Kalau Anda lihat anak Anda setia sama Tuhan. Cinta Tuhan. Bahkan melayani Tuhan. Bahkan anak saudara betul-betul radikal bagi Tuhan. Apakah itu bisa digantikan dengan uang berapa banyak pun? Kalau Anda lihat anak-anak Anda punya hubungan dengan Tuhan, cinta Tuhan, percayalah, itu sebuah modal yang sangat luar biasa dan terpenting dalam hidupnya. Kenapa? Warisan harta, harta warisan kepada anak-anak kita, paling banter 7 turunan bisa habis. Tapi kalau anak-anak saudara kenal Tuhan Yesus, pegang erat Yesus, cinta Yesus, beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan, percayalah, Yesus adalah sumber segala-galanya. Ketemu Yesus berarti dapat segala-galanya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bersyukur ibu saya adalah seorang yang terus mewariskan iman. Doakan besok subuh akan tiba ibu saya kembali, Bu Henok dan juga Mak Co. Tapi Mak Co yang asli, bukan Mak Co yang di sini, Sok. Dan dia bilang ini, boleh nggak Mama spend waktu beberapa minggu sebelum kamu pelayanan ke Indonesia? Bulan depan doakan, saya akan keliling lagi ke Indonesia. Walaupun saya dengar ada pendeta di New Jersey yang sempat diculik, tapi saya tetap percaya hidup dan mati kita dalam tangan Tuhan. Amin, Sogo. Ya, doakan karena saya akan masuk sampai ke Madura buat KKR di sana. Saya juga akan masuk ke daerah-daerah haluan keras. Saya akan beritakan Yesus Tuhan. Dan saya tetap percaya dukungan doa saudara dan anugerah Tuhan akan limpah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, Sogo. Nah, satu hal begini, Sogo. Ya, doain juga, saya juga akan masuk ke Palembang. Ya, ke Medan juga. Nah, saudaraku, ternyata ibu saya ketika saya sukses dalam soal pekerjaan sekuler. Saya punya rumah sendiri. Saya punya beberapa mobil dari hasil kerja. Duit banyak, ke luar negeri beberapa kali. Dalam setahun karena perusahaan membiayai sebagai bonus. Saya ingat setiap kali mama saya ketemu. Dia bilang ini, kapan kamu jadi hamba Tuhan? Sepenuh waktu. Saya sempat marah sama mama saya. Loh mah, kan enak begini. Sambil pelayanan, orang ngasih amplop, persembahan, saya terima, tapi saya balikkan, tak tambahin amplop saya. Saya nggak pernah terima persembahan, karena saya sendiri diberkati Tuhan limpah. Dan Anda tahu, saudaraku, mama saya bilang, enggak. Mama tahu kamu anak Nasar. Kamu waktu beberapa bulan sakit keras. Di rumah sakit kamu hampir mati. Dan banyak selang masuk ke dalam tubuhmu. Mama dan papamu nangis berlutut di kamar rumah sakit sembayang. Dan mama dan papamu serahkan kamu.
Tuhan, kalau ini Lukas bisa hidup dan panjang umur, aku persembahkan dia jadi hamba Tuhan. Pakailah dia seumur hidupnya. Dan saya berkata, mama sih, papa sih yang salah. Ngapain nasar? Karena Anda harus tahu, saya ngerti. Jadi pendeta itu tidak enak. Tapi apakah tidak enak, Pak? Saya ngomong sama saudara, ternyata setelah saya jadi pendeta, enaknya luar biasa. Takutan yang mereka. Amin, saudaraku. Tapi mari kita belajar. Ya kalau panggilan, kalau saudara nggak terpanggil sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu, ya jangan. Kerja sambil melayani. Amin, saudaraku. Tapi mari kita belajar. Jangan lalai mewariskan iman dan karakter mulia. Kenapa? Lihat Amsal pasal 29 ayat 17. Mari baca sama-sama yuk. Semua baca. 2, 3. Didiklah. Belum semuanya. Ayo lebih keras. 2, 3. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan apa? Ketentraman kepadamu dan mendatangkan apa? Sukacita kepadamu. Yang setuju, katakan amin. Saudara mau anak saudara membawa ketentraman dan sukacita? Saudaraku, Anda ngerti gini. Sejak ayah saya dan ibu saya tahu bahwa kami anak-anaknya cinta Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Maka dia bilang begini, mereka bilang begini, papa mama tenang. Kemanapun kamu pergi, karena papa mama tahu kamu hidup dengan Tuhan. Tuhan menyertai, kemanapun pasti kamu berhasil. Dan Anda tahu saudaraku, itu yang kami anak-anak alami. Tapi itu semua harus melalui siapa? Orang tua mendidik anaknya. Lah kalau orang tua tidak pernah mendidik, itu tidak akan mungkin. Anak-anak kita jadi membawa kita kepada ketentraman dan sukacita. Suatu hari ada seorang ibu, bingung waktu anaknya SD kelas 1 pulang sekolah bawa hasil ujian. Bawa hasil ulangan. Ma, kenapa saya dapat angka 0? Loh kenapa? Dibaca sama mamanya. Kaget. Ulangan matematika. Dilihat begini sama mamanya. 1 tambah 1 sama dengan. Ditulis oleh anaknya, Yesus. 2 tambah 2 sama dengan. Ditulis anaknya, Yesus. 5 tambah 5 ditulis anaknya, Yesus. Papa mamanya kaget. Kenapa kamu sebut Yesus? Loh, kan mama yang ngajar. Ngajar apa nak? Bukankah mama berkata, Yesus adalah jawaban dari semua persoalan. Apa ciri-ciri orang tua yang mewariskan iman dan karakter mulia? Ciri-cirinya apa? Orang tua punya kepedulian atas kemajuan rohani anak-anaknya. Ayo, bagaimana anak-anak saudara? Rajin baca Alkitab gak? Rajin berdoa gak? Bisa gak lagu gereja? Jangan sampai anak-anak saudara cuma tahunya lagu-lagu dunia. Itu akan menyedihkan. Berikutnya adalah orang tua peduli atas karakter dan sopan santun anak-anaknya. Saudara, manners, sopan santun, itu harus orang tua sendiri yang ngajar buat anak-anaknya. Jujur ya, saya dan Yuda, kami sama-sama laki-laki di dalam rumah. Saya ajar Yuda ikut dalam manners. Kenapa? Karena begini, maaf ya. Orang laki-laki itu punya sopan santun atau tidak, kelihatan waktu di kamar mandi. Maaf, ketika Anda kencing, itu kan ada dudukan di kloset. Para laki-laki diangkat dulu nggak? Menghormati istri. Menghormati para wanita yang lain yang nanti bakal duduk make. Maaf saudaraku. Ada banyak laki-laki egoisnya bukan main. Sengaja dimuncratkan kanan kiri. Tempat dudukannya tidak diangkat. Supaya apa? Biar nanti wanita yang duduk bakal kena air kencing saya. Menurut saya itu tidak bagus sekali. Saya berharap di gereja, mari kita belajar. Para pria-pria, kalau itu gereja, toilet yang gabung laki perempuan, atau mungkin cuma laki nggak, angkatlah dulu. Supaya apa? Yang pakai nanti duduknya tetap bersih. Enggak. Amin? Loh, amin? Para wanita setuju dengan nasihat saya? Setuju? Tapi wanita juga begitu. Saya ini, di antara para full timer, kami bagi tugas-tugas, ya kita ada cleaning service yang kita hire, tapi itu juga selain itu ada bagian tugas-tugas. Ada yang bagian tugas ngerapiin panggung, ngerapiin apa. Saya ambil yang paling jorok. Tugas saya check up semua kamar mandi di gereja ini. Seminggu sekali saya check up semua. Kalau ada yang kotor,
Ya toh, masih kurang, saya benahi. Tapi maaf, saudara, kadang-kadang saya lihat ada di kamar mandi wanita. Dudukannya tetap ada. Kok hitam di dudukannya? Saya baru sadar rupanya ada cat bekas sepatu. Ini mungkin perlu diedukasi. Itu kloset duduk, bukan jongkok. Anda ngerti sendiri, saudara. Ya kan? Apalagi ciri orang tua yang mewariskan iman. Meluangkan waktu dan energi untuk mendidik anaknya. Ya memang harus spend waktu. Ngajari. Saya kadang-kadang suka ngajari Yuda. Yuda, situ, enggak boleh di situ sandal. Habis sampai masuk rumah, masukin ke tempatnya. Ngajarin. Supaya apa? Paling tidak itu. Lalu kemudian apa? Memberi contoh dan teladan baik bagi anak-anaknya. Dan saya percaya, kalau kita kerjakan itu, di mana kita orang tua mewariskan iman dan karakter yang mulia, percayalah anak-anak kita pasti akan bahagia dan berhasil. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kesimpulannya apa? Sebagai orang tua kita harus bisa membesarkan anak dengan cara yang benar. Agar mereka menjadi anak panah yang tajam dan lurus. Dan kita sudah belajar 5 cara parenting yang benar. Yang pertama, jangan pilih kasih. Ucapkan 2, 3. Jangan pilih kasih. Yang kedua apa? Jangan dimanja. Yang ketiga apa? Jangan otoriter. Yang keempat apa? Jangan kehilangan ikatan. Dan yang kelima apa, Sobu? Jangan lalai mewariskan iman dan karakter mulia. Siapa mau alami pemulihan? Mari berdiri bersama-sama. Siapa mau anak-anak saudara jadi mahkota? Membanggakan kita. Ketika kita ditanya orang, lu tahu nggak itu anaknya siapa? Dan gua akan berikan bangga berkata, itu anak saya. Wow, kamu beruntung ya jadi orang tuanya. Ataukah anak kita, ketika orang bilang, itu anaknya orang itu, membuat sesuatu yang aib. Semua ingat, tergantung dari kita. Siapa mau alami pemulihan? Mari buka tanganmu.